Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawot. Di video hari ini saya akan membuat sesuatu alat yang sangat berguna untuk semua tukang ya. Ini alat yang pertama kali mungkin yang dibuat oleh konten kreator YouTube. Ini sebelumnya belum pernah dibuat oleh kebanyakan orang ya teman-teman. Langsung saja saya kasih tahu bahan-bahannya yang dipakai. Ini saya memakai hulu ukuran 4x2 seperti ini ya. Kita potong dengan kepanjangan 15 cm. Ini kita butuh satu. Lalu kita cowak seperti ini teman-teman. Nah, dari ujung ini kita cowak 2 cm, terus maju ke sini, ke depannya kita cowak 8 cm ya teman-teman, dengan kelebaran 1 cm atau 1,5 cm juga bisa untuk yang ini ya. Dan lalu ke atasnya ini kita cowak ukuran 1 cm juga lebarnya, dan kepanjangan dari depan juga 2 cm, ke sini 8 cm atau 7,5 cm juga bisa. Untuk ini sama garis yang ini ya teman-teman, lubang ini sama. Lalu yang kebalikannya lubang ini kita cowak as tengah. Ini untuk lebaran 3 mili ya teman-teman. Untuk dari ujung 2 cm ke sini 8 cm sama aja ya. Kita cowak seperti ini. Selanjutnya kita membutuhkan bearing atau klaker ya, ini dengan ukuran 608. Ini sebenarnya mau pakai klaker ukuran berapa saja juga bisa teman-teman. Kita butuh 2. Nah, lalu kita butuhkan baut ukuran 12 mili dengan kepanjangan 2 cm ya teman-teman. Ini kita butuhkan 3. Berikut murnya juga 3 ya teman-teman. Ini kegunaannya nanti ini masuk ke sini teman-teman. Nah seperti ini. Lalu kita butuhkan kayu. Ini bisa memakai kayu atau besi juga bisa ya teman-teman. Ini ukurannya 4 cm, untuk panjang, lebar 3 mili atau 3 cm juga bisa, dengan ketebalan 1,5 cm teman-teman. Nah kita cowak seperti ini. Ini kita bor 8 mili atau 10 mili di as tengah ya teman-teman ya. Kita bor, kita cowak seperti ini. Ini cowakan ini kegunaannya untuk menanam mur ini ke dalam sini teman-teman. Nah, habis itu kita bor 3 mili di bawahnya ya, kurang lebih 3 mili ya dari atas ini, kurang lebih as tengah pokoknya ini lubang 3 mili teman-teman ya. Kita bor sampai tembus. Yang penting kayu ini tuh masuk di sini lancar teman-teman. Nah, tidak seret ya, lancar. Dan lalu baut ini nanti kita las di sini, di ujung sini dan di ujung sini. Nah, seperti ini nanti kita las. Langsung saja saya las terlebih dahulu.
Oke teman-teman, setelah kita las seperti ini ya. Nah, kedua sisinya, ujung ini sama ini harus as tengah ya teman-teman, presisi. Selanjutnya kita rakit saja. Nah, kita masukkan bearing atau klakernya di dalam mur ini ya teman-teman, seperti ini, 2 biji. Nah, lalu kita kasih murnya di atasnya untuk pengunci supaya tidak lepas ya teman-teman. Jangan lupa untuk dikencangkan atau dimatikan memakai kunci biar supaya kencang ya teman-teman. Nah, seperti ini. Pastikan bearing atau klaker ini bisa berputar. Nah, ya kan. Seterusnya kita pasang kayu ini. Kita masukkan murnya di dalam sini teman-teman. Ini mau dikasih lem Alteco bisa, mau nggak dikasih juga bisa ya teman-teman ya. Nah, posisi yang ini menghadap ke sana teman-teman, seperti ini. Nah, selanjutnya kita kasih baut yang ini tadi, yang ukuran 2 cm. Kita sekrupkan atau kita masukkan di dalam murnya yang kita tanam di kayu tadi. Sebenarnya ini tadi memakai kayu juga bisa teman-teman, tapi kalau kayu terlalu ribet ya untuk mengeloter atau mencowak dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah itu kita ambil ballpoint, kita ambil bagian dalamnya saja, kita masukkan ke dalam lubang 3 mili tadi teman-teman, seperti ini. Nah, kita tongolkan sedikit saja ya. Nah, kita tongolkan sedikit saja seperti ini teman-teman, atau kita keluarkan sedikit. Selanjutnya kita kencangkan memakai obeng. Ini bisa digeser kanan kiri ya teman-teman ya. Nah, bisa digeser kanan kiri seperti ini ya teman-teman. Kalau untuk pegangannya kita siapkan pegangan seperti ini, mau di model gimana aja terserah teman-teman. Kita masukkan ke dalam ini lubang besi holonya yang ukuran 4x2 seperti ini. Nah, ini nggak usah dimatikan ya, nanti sewaktu-waktu kalau mau mengganti kayu yang pecah ini, ibarat ini pecah atau seret ya, ini tinggal kita bisa copot aja. Yang penting kita presin saja. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung aja saya kasih tahu fungsinya untuk apa alat ini. Mungkin ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Ya, langsung aja saya coba di kayu ya teman-teman. Alat ini sebenarnya untuk menggaris kayu atau mencari as tengah kayu dan membagi kayu berapa sentinya teman-teman, alat ini. Soalnya ini bisa digeser kanan kiri ya. Langsung saja saya praktekkan. Seperti ini teman-teman hasilnya. Ini hasilnya presisi ya.
setengah pastinya. 2 cm 9 mili, 2 cm 9 mili ya teman-teman. Ini juga bisa untuk membagi ukuran kayu sewaktu-waktu kita mau memasang kunci slot atau lokis ya. Ini tinggal kita geser. Nah, kita cari lokisnya tebal berapa. Seperti ini teman-teman. Ini bisa digeser kanan kiri tergantung kita mau panjang berapa ya. Semoga tutorial saya untuk membuat perusut terbaru ini namanya ya, atau penggaris kayu, bisa dicontoh dengan cara saya ini memakai bearing. Kalau teman-teman ada usulan bisa di kolom komentar, kita sharing bersama-sama ya. Ya, mohon maaf bila pembawaan saya agak belepotan. Nanti saya kasih subtitle di bawah video. Dan apabila video saya bermanfaat bagi teman-teman, mohon bantuannya untuk di subscribe supaya saya lebih berkembang untuk membuat ide-ide alat selanjutnya ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan pantang menyerah.